Perkenalkan, nama saya Jakaria Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Nah, yang pertama, sebelum saya menjelaskan filsafat, yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa sih itu filsafat. Nah, seperti yang bisa kita lihat, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, itu adalah penjelasan tentang filsafat. Dan teman-teman, ternyata filsafat ini mempunyai 4 masa. Yang pertama, masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masa Yunani. Seperti bisa kita baca, periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam peradaban sejarah manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari minosentris menjadi logosentris. Apa sih yang dimaksud dengan pola pikir minosentris? Jadi teman-teman, pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa dan pelangi. Sedangkan logosentris adalah sistem metafisik logos atau kebenaran transendental di balik segala hal yang tampak di permukaan atau segala hal yang terjadi di dalam fenomena. Nah, itu adalah penjelasan tentang periode filsafat masa Yunani. Selanjutnya kita masuk di masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Maksudnya apa sih dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen? Maksudnya adalah filsafat pada masa abad pertengahan ini didominasi oleh agama, teman-teman, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Lalu selanjutnya kita masuk di masa abad modern. Bisa kita baca, pada masa abad modern ini pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Nah teman-teman, masa abad modern pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia bagaimana sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Sedangkan di masa abad ke-19, perkembangan filsafat menjadi terpecah belah karena saking banyaknya teman-teman. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian setiap bangsa-bangsa dengan pengertian filsafat menurut bangsa-bangsa tersebut. Contohnya ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Akhirnya dengan munculnya filsafat yang tadi ini teman-teman, akhirnya terpecah belah dan tidak ada pemikiran filsafat yang mendominasi. Selanjutnya gilirannya lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat masa dewasa ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa abad dewasa. Seperti bisa kita baca, filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial, teman-teman. Kemudian pada paruh waktu pertama pada abad ke-20 ini timbul aliran seperti yang bisa kita lihat: Neo-Thomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Tetapi
aliran-aliran ini teman-teman tinggal sedikit yang masih bertahan teman-teman. Jadi itu adalah tentang penjelasan tentang 4 masa filsafat. Dan ternyata teman-teman, belajar filsafat ini mempunyai manfaat loh. Apa manfaatnya? Bisa kita lihat. Belajar filsafat, manfaat belajar filsafat. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan, memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa pemikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga teman-teman. Itu adalah manfaat belajar filsafat. Nah, penutup nih teman-teman, demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut dimasukkan akan menciptakan suasana generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang konstekstual dengan perubahan dan zaman di mana dia tinggal. Sekian aja video untuk penjelasan filsafat ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.